Kamu benar yakin? Tidak ada Pak. Memang tidak lagi benar tidak ada. Setelah itu saya ditendang dari belakang, tas siapa yang tendang saya terlumpur. Masih juga ditodongkan juga, masih dipertanyakan juga sama Novel Baswedan kepada saya. Masih ada nggak TKP yang kamu buat di sini? Saya bilang tidak. Begini, kalau dia kan disiram air keras, dia setengah mati tuntut pemerintah. Bagaimana mengenai pembunuhan di Bengkulu? Dia bunuh orang loh, siaan. Sudah gelar perkara. Tembak 4 orang, 1 mati. Terus dia paksa anak buahnya untuk membuat keterangan seolah anak buahnya yang nembak. Masih melalui proses-proses penyidikan yang lain. Nanti penyidik nanti akan segera menyelesaikan daripada kasus ini. Polisi itu kan bukannya untuk menghakimi, bukan, tapi membuktikan. Makanya hasil daripada pembuktian nanti akan digunakan di sidang pengadilan. Ini lelucon apa lagi? Saya nggak ingin lebih komentar lebih jauh karena tentunya polisi masih sedang melakukan pemeriksaan. Kita tentu harus menghormati. Cuman satu hal yang saya harus garis bawahi, jangan sampai objektivitas ditinggalkan. Di satu pihak dia memperjuangkan kebenaran, di lain pihak dia bunuh orang. Jadi cuma mau kasih tahu kepada publik, giliran Novel membunuh orang, perkaranya di peti SK. Giliran dia setengah mati berjuang, bahkan mengatakan pemerintah nggak becus, banyak. Kita tahu pasti wartawan pasti objektif dalam hal ini. Beredar surat OC Kaligis dari penjara sebut Novel Baswedan algojo bengis. Pengacara yang saat ini mendekam dalam lapas Sukamiskin, OC Kaligis mengungkap sepak terjang mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan dan kawan-kawan yang dia nilai meruntuhkan supremasi hukum. Surat terbuka yang diketahui ditulis oleh OC Kaligis yang sempat ramai di kalangan wartawan. Berikut isi surat terbuka OC Kaligis. Sukamiskin, 1 September 2021. Surat terbuka kepada semua pemerhati hukum. Saya Profesor Otto Cornelis Kaligis, sekarang berdomisili hukum sementara di Lapas Sukamiskin. Bersama ini mengajak semua rekan penasihat hukum yang punya nurani keadilan untuk merenungkan runtuhnya penegakan hukum di bumi Indonesia. Dengan terang benderang saya berani mengatakan di sini, penyebab runtuhnya adalah hanya karena ulah seorang tersangka penganiaya dan pembunuh bernama Novel Baswedan, sosok yang menguasai media, menguasai ICW, LSM, Ombudsman, Komnas HAM, dan semua para profesor yang buta hukum sehingga mudah diprovokasi, ikut berkonspirasi bersama Novel Baswedan hanya untuk menyesatkan penegakan hukum. Mereka bilang itu sebuah fitnahan lalu sebagai upaya pelemahan KPK dan sebagainya. Nanti lihat aja buktinya. Saya nggak tahu yang mau memihak siapa, tapi saya mau memihak bukti aja. Kalau saya bilang ada putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengatakan perkara mesti dilanjutkan, kalau ini fitnah, laporin saya detik ini ke polisi. Ya nanti tunggu saja ya. Yang penting bahwa semua peristiwa ini kita tanyakan semuanya dan nanti akan kita ungkapkan di sidang pengadilan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hancurnya penegakan hukum dimulai dari KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah Ketua Komisioner Antasari, seorang jaksa yang punya reputasi yang hendak membersihkan korupsi KPK. Antasari pun berhasil, dimulai dari terjaringnya tersangka korupsi Bibit dan Chandra Hamzah, yang dua-duanya sempat menjabat sebagai Komisioner KPK. Hasil investigasi Antasari menyebabkan Bibit Chandra Hamzah disangka dan ditetapkan sebagai terdakwa korupsi. Mereka sempat ditahan di Makobrimob setelah Kejaksaan menetapkan kasus korupsi mereka dinyatakan berkasnya lengkap alias P21. Antasari berhasil membersihkan KPK sekalipun karena keberaniannya menangkap besan Presiden SBY, Saudara Pohan. Akhirnya Antasari dijebloskan ke penjara melalui rekayasa kasus. Belum lagi jera menjadi Markus dalam perkara PT Masaro, kembali oknum KPK berulah dalam kasus Nazarudin. Sejumlah nama pun terseret kasus pengurusan proyek. Nazarudin bahkan bisa bertemu langsung dengan Chandra Hamzah di kamar kerjanya. Pemeriksaan kode etik di era Nazarudin, saya hadiri bersama advokat saya, Saudara Boy dan Dea Tunggaesti. Bibit hadir selaku anggota pemeriksa etik. Saya keberatan karena Bibit masih berstatus tersangka korupsi di Ponering. Namanya tidak pernah dipulihkan.
Bagaimana mungkin seorang tersangka bisa ikut mengadili dan hadir di sidang etik? Namun keberatan saya diabaikan Abdullah Heha Mahua selaku pemimpin pemeriksaan etik. Media pendukung sama sekali tidak membuka peranan busuk Chandra Hamzah, sekalipun terungkap di beberapa kali pertemuan Nazarudin dengan Chandra Hamzah. Hasil akhir keputusan Abdullah Heha Mahua adalah membebaskan Chandra Hamzah dari pelanggaran etik. Beda dengan pemeriksaan etik Saudara Lili Pintauli Siregar, tentu yang hadir kecewa, termasuk anggota etik Dr. Nono Makarim. Mengapa sejarah peristiwa itu saya kaji kembali? Tidak lain untuk membandingkan putusan Wakil Ketua Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar dengan para anggota Komisioner Chandra Hamzah, Bibit, dan kawan-kawan. Bahkan dengan hukuman etik terhadap Lili, pers pendukung Novel Baswedan terus-menerus menggiring berita untuk membubarkan KPK pimpinan Firly Bahuri. Pertanyaannya, apakah Saudara Lili Pintauli memengaruhi kasus Wali Kota Tanjung Balai? Mengapa tidak ada media yang berani memberitakan berita putusan pengadilan Bengkulu yang memerintahkan agar Novel Baswedan segera diadili? Pengaruh Novel Baswedan meruntuhkan supremasi hukum NKRI memang luar biasa. Untuk membekukan kasus pidana Novel Baswedan saja sampai diadakan pertemuan antara pimpinan Komisioner KPK, Saudara Agus Raharjo, dengan Jaksa Agung Prasetyo, khusus untuk membicarakan kasus pembunuhan Novel Baswedan agar tidak dilanjutkan. Bukankah mereka seharusnya menjadi teladan penegakan hukum? Bukankah sebaliknya, masuk organisasi pembela Algojo Bengis? Kalau benar Lili Pintauli hanya ditelepon tersangka Wali Kota Tanjung Balai, lalu bagaimana dengan pemeriksaan etik terhadap Chandra Hamzah atau perbuatan Markus Saudara Adi Raharja yang berkali-kali menghubungi Insinyur Ari Muladi untuk memeras Anggodo? Atau bagaimana peranan beberapa anggota KPK mengurus proyek dalam kasus Nazarudin, bendahara Partai Demokrat? Mengapa Saud Sitomorang, Novel Baswedan DKK tidak ramai-ramai menggiring Adi Raharjo, Chandra Hamzah ke pengadilan? Termasuk peranan Abraham Samad yang bolak-balik menghubungi petinggi Nasdem dan PDIP, lobby untuk meloloskan dirinya menjadi wakil presiden. Bukankah menurut Saud Sitomorang, sesuai peraturan etik KPK, kasakusuk Abraham Samad atau tindakan Chandra Hamzah yang mesra berhubungan dengan Nazarudin bukan saja termasuk pelanggaran etik tapi juga terbilang masuk kategori tindak pidana? Pokoknya apabila yang terlibat oknum KPK di era Agus Raharjo, Saud Sitomorang, Novel Baswedan, Abdullah Heha Mahua, komplotan pencitraan KPK, media, ICW, LSM pendukung termasuk Mata Najwa yang dendam abadi terhadap para warga binaan, mereka diam 1000 bahasa. Sejak DPR RI melakukan supervisi terhadap KPK-nya Novel, di saat itulah KPK melakukan perlawanan melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan OTT KPK sebelum Firly diberitakan sebagai jasa tunggal tindakan Novel Baswedan, sekalipun para praktisi mengetahui bahwa tindakan penyidik dan penyelidik KPK adalah tindakan kolektif. Perlawanan memuncak menjelang Firly menjalani fit and proper test yang meloloskan Firly Bahuri ke kursi Ketua Komisioner KPK. Puncak perlawanan tanpa henti yang dilakukan oleh Novel Baswedan terjadi saat pengesahan revisi Undang-Undang KPK yang baru, sekaligus dilakukannya pelantikan Dewan Pengawas oleh Bapak Presiden Jokowi. Di saat itu, kekuasaan Novel Baswedan surut karena semua tindakannya berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas. Yang paling menjengkelkan, Novel Baswedan adalah dilakukannya saringan ujian untuk lolos jadi aparatur sipil negara. Tes wawasan kebangsaan adalah perintah undang-undang. Upaya hukum kelompok Novel terkait TWK Kandas berakhir dengan kekalahan Novel Baswedan. Namun putusan MK yang erga omnes tertinggi di atas putusan-putusan mahkamah lainnya masih juga tidak rela dipatuhi oleh Ombudsman ataupun Komnas HAM. Lalu mau dikemanakan NKRI sebagai negara hukum? Komnas HAM bahkan masih berupaya menemui Presiden untuk mendiskusikan temuan tes kebangsaan yang diperiksanya. Komnas HAM tidak peduli akan pembunuhan warga sipil di Papua yang lagi mengais rezeki, membangun jalan, atau pelanggaran HAM di Poso yang membantah warga sipil oleh kelompok anarkis. Saya bukan ahli untuk mengorganisir peradilan jalanan atau mengumpulkan para profesor untuk pencitraan seperti yang dilakukan oleh Novel DKK. Dan seterusnya. Jangan lagi ada tebang pilih penegakan hukum. Untuk pimpinan KPK Firly Bahuri, Dewan Pengawas, dan untuk Lili Pintauli Siregar, saya berani berkata agar Anda sebagai penegak hukum jangan ragu untuk turut memperjuangkan agar Novel Baswedan si pembunuh keji segera diadili. Masa cuma Novel yang bisa melaporkan Anda? Tetaplah berkarya membuat KPK yang berkeadilan. Abaikan berita-berita hoax Saud Sitomorang, kelompok Novel Baswedan yang hendak membawa putusan etik itu ke ranah pidana. Seandainya Bareskrim Budi Waseso masih bertugas di sana, saya yakin sudah banyak oknum KPK yang dipenjarakan. Mereka lebih pantas ke lapas ketimbang Anda. Jangan peduli gerakan Novel Baswedan yang melaporkan hampir semua petinggi KPK era revisi Undang-Undang KPK. Tujuan mereka jelas menghancurkan KPK, sekaligus mengembalikan supremasi kelompok penyidik Taliban asuhan Abdullah Heha Mahua. Semoga surat terbuka ini membawa manfaat bagi penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Saya membuat surat terbuka ini di saat para rekan praktisi hukum diam.
sekalipun mengetahui adanya KPK yang busuk, seperti hasil temuan DPR RI tahun 2018. Termasuk hasil temuan rekan sebagai praktisi ketika membela klien yang dijebloskan KPK. Pengadilan KPK adalah pengadilan sandiwara, dakwaan identik tuntutan, fakta di persidangan selalu dikesampingkan. Salam keadilan, hormat saya. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.